Perkenalkan, saya Prajini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk Ibu. Sebelumnya, bagaimana perasaan Ibu? Ibu, saya boleh melihat identitasnya Ibu? Dengan Ibu siapa? Tanggal lahirnya Bu? Sudah benar ya Ibu? Oh ya Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatannya Ibu. Kontraoptus yang saya perlukan 20-30 menit. Apakah Ibu bersedia? Sebelum saya melakukan tindakan, ada yang ditanyakan Ibu? Baik, saya tinggal untuk mempersiapkan alat dan cuci tangan ya Ibu. Terima kasih. Ya. Ibu, saya akan melakukan terlebih dahulu di bagian kepala ya Ibu. Ibu bisa duduk? Terima kasih Ibu. Ibu, sebelumnya kita melakukan dari pemeriksaan kepala dulu ya Ibu. Apakah Ibu bisa duduk? Bisa, Sus. Saya bantu ya Ibu. Ibu, rambutnya Ibu terlihat berwarna hitam, lurus. Masih Ibu. Rambutnya Ibu tidak rontok, tidak ada ketombe ataupun kutu, dan tidak ada lesi atau luka di bagian kulit kepalanya Ibu. Ibu, kulit wajah Ibu berwarna merata. Bentuk wajah Ibu simetris. Apakah Ibu bisa mengerutkan dahi seperti ini Bu? Bisa ya Ibu. Mengembungkan pipi? Bisa. Mengelucutkan bibir? Bersiul? Enggak. Maaf ya Ibu. Ibu tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Ibu, selanjutnya di bagian mata ya Ibu. Matanya Ibu bentuknya simetris. Bola matanya Ibu besar Ibu ya. Tidak ada kotoran di bagian matanya Ibu. Tidak ada juga tanda-tanda infeksi. Maaf ya Ibu, saya pegang. Konjungtivanya Ibu berwarna merah muda, tidak menandakan adanya anemia. Selera Ibu berwarna putih. Maaf ya Ibu, saya melihat refleks cahaya mata Ibu. Refleks cahaya mata Ibu juga normal ya Ibu. Ya. Ibu, selanjutnya pengecekan sudut pandang ya Ibu. Saya akan meletakkan tangan saya di sini. Nah, Ibu melihat salah satu tangan saya. Nanti saya akan menggerakkan salah satu tangan saya, nanti Ibu mengikutinya. Kalau Ibu sudah tidak melihat, Ibu bisa mengangkat tangannya Ibu. Apa mengerti Bu? Saya lakukan ya Bu. Masih bisa dilihat Bu? Baik Ibu, tanda sudut pandang Ibu juga normal, tidak ada gangguan di penglihatannya Ibu ya. Oke. Ibu, apakah Ibu bisa memejamkan matanya Ibu? Maaf ya Ibu. Sudah Ibu. Ibu, tidak ada juga benjolan di matanya Ibu. Ibu, selanjutnya di hidung ya Bu. Hidungnya Ibu simetris, mancung. Lubang hidungnya Ibu ada 2 dan simetris. Saya lihat yang bagian dalam ya Bu. Nanti Bu. Hidungnya Ibu bersih, tidak ada lesi ataupun cairan. Maaf ya Ibu. Ya. Tadi ketika saya menekan bagian hidung Ibu, apakah ada nyeri Bu? Tidak Sus.
Baik ya ibu. Selanjutnya saya akan melakukan tes penciuman ya ibu. Ibu nanti saya akan menyuruh menutup mata ibu. Ya ibu, kita mulai. Ibu bisa ditutup matanya. Ibu bisa mencium. Bawa apa ibu? Kopi. Ibu bisa membuka matanya. Ibu, tadi saya sudah melakukan tes penciuman, ternyata di area penciumannya ibu tidak ada gangguan sama sekali ya ibu. Ya. Ibu, selanjutnya tes pendengaran ya ibu. Mas ibu, kita lihat telinganya ibu dulu. Telinganya ibu simetris, ada dua, memiliki tigaan 2 juga. Saya lihat ya ibu, telinganya ibu bersih, tidak ada kotoran ataupun lesi, tidak ada cairan ataupun lendir juga ibu. Enggak. Selanjutnya saya akan mengetes fungsi pendengaran ibu ya. Nanti saya akan meletakkannya di telinga ibu. Nanti kalau ibu sudah tidak mendengar, ibu bisa angkat tangannya. Mati ibu. Gimana tuh? Ibu. Pedasnya belum turun. Dan ibu selanjutnya di bagian bibir. Ibu bisa membuka mulutnya. Giginya ibu lengkap semua ibu ya, tidak ada lubang ataupun plak. Ibu bisa menunjukkan giginya ibu di depan. Giginya ibu simetris sama, warna giginya ibu putih. Ibu bisa menyulurkan lidah atau lebih keras ibu. Tonsilnya ibu tidak mengalami pembesaran. Enggak. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian leher ya ibu. Leher ibu terlihat panjang dan simetris, warna kulit di leher ibu juga merata, tidak mengalami pembengkakan, tidak ada lesi juga. Saya akan melakukan penekanan. Nanti kalau ibu merasakan sakit, bilang ibu ya. Bagaimana ibu? Baik, berarti di bagian lehernya ibu tidak mengalami pembengkakan ya ibu. Ibu selanjutnya ibu bisa berbaring lagi. Ini kita selanjutnya saya akan memeriksa kolom darahnya ibu. Sebelumnya saya angkat bantalnya dulu ya ibu. Ibu, apakah ibu bisa menengok ke kanan? Nanti saya akan menekan di bagian ini ya ibu. Maaf jika terasa sakit. Sudah ibu. Ibu di bagian lehernya ibu tidak mengalami pembengkakan ataupun pembesaran ya ibu. Itu normal. Saya pasang kembali bantalnya ibu. Maaf ibu. Apakah ibu bisa menekuk lehernya ibu sampai ini bu? Ya, lagi bu.
Sekarang saya bantu ya Ibu. Oke Ibu, saya lepas dulu bantalnya. Ibu kembali menekuk lehernya Ibu sampai dagunya Ibu menyentuh leher. Udah. Oh. 2, 3. Setelah saya melakukan tindakan tersebut, apakah Ibu merasa nyeri? Tidak nyeri sih. Baik Ibu, berarti tidak ada tanda-tanda meningitis untuk Ibu. Tadi juga tidak ada mengalami gangguan kekakuan di bagian leher belakang. Ibu selanjutnya di bagian dada. Saya akan melihat bagian dada Ibu terlebih dahulu. Ibu, bagian dada ibunya Ibu simetris, payudaranya Ibu juga simetris. Warna kulitnya Ibu sawo matang merata Ibu ya. Tidak ada lesi ataupun pembengkakan. Ibu normal ya Ibu. Maaf ya Ibu, saya akan menekan jika terasa sakit, mohon ditahan ya Ibu. Udah ya Ibu, bagian jantungnya Ibu, jantung yang atas Ibu berada di ICS 2 kiri, dan bagian jantung bawahnya Ibu berada di ICS ke-5 kiri ya Ibu. Ibu, selanjutnya saya akan meraba bagian dadanya Ibu. Ibu bisa mengatakan 77, 77, 77, 77. Getaran yang saya rasakan tadi itu itu sama ya Ibu, tidak mengalami perbedaan, berarti itu termasuk normal ya Ibu. Ya. Ibu, selanjutnya saya akan mengetuk bagian dadanya Ibu ya. Ini masih ada ruang ya Bu. Ini juga masih ada ruang. Ini juga masih. Nah, di sini sudah sedikit berbunyi peka ya Bu. Sini sudah peka. Di sini juga sudah peka. Karena yang di sebelah sini tadi masih ada ruang, berarti di sana tidak ada organ. Di bagian ICS 3 itu sudah mulai ada organnya Bu ya. Di ICS 4 sama 5 itu bagiannya sudah peka, berarti di sana sudah ada jantung ya Bu. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suara parunya Ibu. Permisi ya Ibu. Ibu, suara parunya Ibu normal, tidak ada mengalami tambahan suara. Selanjutnya saya akan mengecek bunyi jantungnya Ibu ya Bu. Bunyi jantungnya Ibu normal, terdengar seperti lup-lup ya Bu. Bu, tadi di bagian dada sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan di bagian perutnya Ibu. Nah, saya akan melihat dulu ya Bu. Nah, Ibu, perutnya Ibu simetris ya Ibu, tidak mengalami kembung. Warnanya juga merata ya Ibu. Pusarnya Ibu
ke dalam, tidak ada lesi ataupun pembengkakan ya Ibu. Ibu, selanjutnya saya akan mendengarkan suara bising ususnya Ibu ya. Ibu, suara bising ususnya Ibu itu 12 kali per menit. Itu termasuk dalam kategori normal ya Bu. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengetukan di bagian perutnya Ibu ya. Oke Ibu. Ibu, ini suaranya itu timpani, tidak ada denyut atau penambahan cairan ya Bu. Nah Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian hati, limfa, sama appendix atau usus buntu, yang terakhir di bagian ginjal ya Ibu. Nanti saya akan menyuruh Ibu untuk menarik nafas. Apakah mengerti Bu? Paham. Baik, saya mulai ya Ibu. Ibu bisa menarik nafas. Hembuskan Bu. Baik Ibu, hatinya Ibu tidak mengalami pembengkakan. Selanjutnya di bagian limfa ya Ibu. Ibu bisa menarik nafas. Hembuskan Bu. Di bagian limfa juga tidak mengalami pembengkakan ya Ibu. Selanjutnya di appendix. Saya tekan, apakah ada nyeri Bu? Tidak. Baik, selanjutnya maaf ya Ibu, bisa diangkat kakinya. Apakah nyeri Bu? Tidak. Di bagian appendix atau usus buntunya Ibu juga tidak mengalami pembengkakan ataupun nyeri tadi ya Ibu. Selanjutnya, apa Ibu bisa miring ke kanan Bu? Saya bantu ya Bu. Ibu, saya akan mengetuk. Jika merasa nyeri Ibu bisa bilang ya, ataupun mengangkat tangannya Ibu. Nyeri Bu? Tidak. Tidak. Ada lagi? Di bagian ginjalnya Ibu juga tidak mengalami pembengkakan ya Ibu. Itu normal. Terima kasih Bu. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rentang gerak Ibu ya, rentang gerak tangan dan bagian kaki. Yang pertama, saya akan mulai dari tangan ya Ibu. Ini sih Ibu. Ini. Ibu. Apakah Ibu bisa mengepalkan tangannya? Seperti ini Bu. Bisa ya Ibu. Selanjutnya di bagian kaki ya Bu. Naikkan. Ibu. Nah, kakinya bisa seperti ini Bu. Maju ke belakang. Jari-jarinya kaki
Bisa ya Ibu. Berarti ini rentang geraknya Ibu termasuk dalam kategori normal. Itu baik-baik saja ya Ibu. Ibu, selanjutnya saya akan mengecek kekuatan ototnya Ibu. Saya akan meletakkan tangan seperti ini. Ibu bisa menempelkannya. Selanjutnya saya akan mendorong tangannya Ibu. Ibu juga bisa melawan dorongan dari tangan saya ya. Ibu bisa didorong. Bisa ya Ibu. Berarti kekuatan ototnya Ibu itu normal. Ini baik-baik saja juga Ibu ya. Selanjutnya saya akan memeriksa kekuatan otot di bagian kaki ya Ibu. Ibu bisa diangkat. Ibu, saya akan memeriksa di kakinya Ibu ya. Bisa diangkat Bu kakinya. Yang bisa tuh Ibu. Puncawan nanda. Baik-baik saja. Bu. Bagian ini kita Bu ya. Sudah. Apakah ada nyeri Bu? Tidak. Berarti ini normal, ini baik-baik saja juga ya Ibu. Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa refleks otot Ibu. Apakah Ibu bisa duduk? Bisa saya bantu ya Ibu. Apakah pusing Bu? Tidak. Saya memeriksa refleks tangan dulu ya Bu. Di bagian kaki ya Bu. Maaf ya Bu. Kembali ya. Bu tidur kembali ya. Sebentar Bu. Angkat dikit. Ibu, hasil refleks tendonnya Ibu atau ototnya Ibu baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda kelainan ya Ibu. Ibu, selanjutnya saya akan memberikan pemahaman di kelompok kakinya Ibu ya Bu. Bisa Ibu. Lagi satu Bu. Setelah saya melakukan rangsangan tadi, kakinya Ibu negatif obesity ya Bu. Itu sangat bagus sekali untuk Ibu. Itu normal ya Bu, tidak ada kelainan ataupun ada gangguan apa-apa di bagian kakinya Ibu. Baik Ibu, kita sudah sempat melakukan gerakan dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu di belakang depan? Apakah tadi Ibu merasa pusing? Tidak pusing. Ibu, hasil dari pemeriksaan saya tadi, Ibu normal ya Bu, tidak ada gangguan. Nanti terkait dengan pertemuan selanjutnya, saya akan bertemu Ibu kembali di jam 3 ya Bu untuk memberikan Ibu obat. Apakah ada pertanyaan Ibu? Ibu nanti memerlukan bantuan saya ataupun perawat saya di apakah ada pertanyaan lagi? Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya kembali ke ruang Ibu.